Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini perkenalkan saya Rahma Dewi Kusmawardani dengan NIM 2020-401-00087 dari Prodi Hukum semester 6 kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum, apa itu hukum, dan hubungan hukum dengan keadilan, hubungan hukum dengan kesejahteraan, serta hubungan hukum dengan kemerdekaan. Hal-hal yang akan saya jelaskan mengenai hukum ini adalah terkait dengan aspek ontologi atau aspek ontologi hukum yang dimana menjelaskan tentang kaidah akan adanya hukum tersebut yang berkaitan dengan asas-asas yang telah saya sebutkan ketiga tadi, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan juga kemerdekaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hukum menurut pengertian saya. Menurut saya, hukum adalah suatu aturan yang mengikat, yang dimana pembuat hukum itu memiliki maksud, tujuan tertentu untuk memberi kebaikan atas keadaan yang ada, serta memberi rasa adil, sejahtera, dan merdeka untuk orang di sekitarnya. Hal ini saya bisa katakan demikian, karena suatu hukum memang harus ada untuk mengikat, untuk mengatur keadaan sehingga keadaan tersebut tidak chaos atau tidak kacau, sehingga perlu dengan aturan hukum dan orang bisa merasakan bagaimana rasanya keadilan, rasa aman, terjamin, tentram dengan adanya aturan hukum tersebut. Masuk kepada kaidah hukum yang dimana saya sebutkan memberi rasa adil, sejahtera, dan merdeka. Hubungan hukum dengan keadilan yang pertama, menurut saya hubungan hukum dengan keadilan adalah dimana berarti hukum harus memberikan sesuatu yang baik serta rasa diperlakukan sama di mata hukum, sehingga tidak ada satu orang pun yang merasa dirugikan dengan adanya hukum ini. Karena berdasarkan aspek ontologi tadi yang saya sebutkan, yang berarti fokus pada hakikat metafisik atau tentang sesuatu tujuan hukum yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, tetapi bisa dirasakan oleh setiap manusia atau setiap masyarakat yang ada di sekitarnya. Dengan adanya hukum harus mampu memberikan rasa keadilan di mana seseorang tidak merasa dirinya didiskriminasi, atau ketika dirinya menjadi seorang dari kaum minoritas, dia tidak merasa didiskriminasi atau dia tidak merasa dikucilkan karena dia merasa sama dengan hak-haknya di mata hukum adalah dipandang sama dan setara, sehingga tidak ada yang namanya kesenjangan di mata hukum. Selain itu juga yang mana setiap orang ini wajib diperlakukan sama tanpa melihat status ataupun latar belakang, yang dimana bisa diartikan hukum tidak harusnya tumpul ke bawah dan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Itu. Yang kedua, dengan sudah memberikannya keadilan, maka harusnya hukum ini memberikan juga kesejahteraan, di mana menurut saya hubungan hukum dengan kesejahteraan ini terkait dengan aturan hukum harus membawa rasa bahagia dan sejahtera, yang berarti secara tidak kasat mata seseorang merasa tenang, nyaman, dan terlindungi dengan adanya hukum. Dengan begitu tujuan hukum akan tercapai dan dapat diwujudkan. Secara metafisik membawa rasa sejahtera dapat diwujudkan, yaitu hukum harus bisa memberikan kemakmuran bagi sekitar supaya tidak lagi ada kesenjangan di mata hukum. Kesenjangan ini terkait dengan kesenjangan sosial dan juga ekonomi, di mana hukum harus ada dengan membawa rasa adil, yang tadi sudah saya sebutkan bagaimana hukum dan keadilan itu. Dan untuk kesejahteraan, maka hukum harus bisa mengatur dan juga memberikan kesejahteraan bagi orang-orang yang mungkin merasa bahwa dirinya mengalami kesenjangan dalam ekonomi, kemudian permasalahan-permasalahan terkait kehidupan sehari-harinya yang mungkin saja diliputi dengan kemiskinan, kependudukan, yang membuat dimana faktor-faktor tersebut membuat seseorang terkadang merasa tidak sejahtera dan terkadang bisa menyalahkan dengan hukum.
Mengapa ada hukum tetapi kita tidak sejahtera? Itu yang akan difikirkan oleh seseorang. Maka dari itu saya bisa mengatakan bahwa hukum harus memberikan rasa sejahtera, di mana seseorang tidak lagi merasakan adanya kesenjangan, di mana seseorang merasa dapat terjamin dengan adanya hukum, di mana seseorang bisa mendapatkan rasa aman dan juga terlindungi dengan adanya hukum, hidupnya makmur dan tidak ada lagi yang namanya diskriminasi atau sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah hubungan hukum dengan kemerdekaan, di mana menurut saya hubungan hukum dan kemerdekaan menurut faktor aspek ontologi, yang dimana ini hakikatnya hukum harus bisa memberikan rasa merdeka bagi seseorang, rasa bebas, kebebasan untuk memilih, kebebasan memilih untuk hidup, pasangan, atau bahkan juga agama, tanpa ada satu orang yang mengatur secara diktator dan menetapkan hak-hak orang itu tidak berdasarkan keinginan dari orang tersebut. Atau bisa dengan kata mudahnya adalah dipaksa. Hukum harus bisa memberikan kebebasan untuk masyarakatnya memilih apapun yang membuat dia bahagia selama tidak bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada, tidak merugikan orang lain dan sekitarnya, dan juga mendatangkan rasa bahagia untuk dirinya sendiri, maka dapat dikatakan hukum memberikan kemerdekaan bagi orang tersebut. Hubungan hukum dengan kemerdekaan ini adalah terkait dengan rasa tidak terkekang. Tidak terkekang dari belenggu penjajahan, tidak terkekang dari belenggu aturan yang mengatur mereka sehingga rasa bahagia mereka ini terhalang, dan juga atau mungkin otoritarisasi dari sebuah pemerintahan yang mengharuskan rakyatnya satu menderita dan semuanya menderita. Tidak seperti itu. Hukum menurut saya harus memberikan suatu kemerdekaan, suatu rasa mandiri dan suatu rasa bebas bagi masyarakatnya untuk bisa memilih agama yang dia yakini tanpa harus diadili, tanpa harus didiskriminasi, atau bahkan tanpa disalahkan oleh satu orang yang membuat dirinya merasa terancam dan bersalah dengan memilih keputusan tersebut. Hukum memberikan rasa aman dan terlindungi. Ketika seseorang memberikan pilihan, ketika seseorang telah membuat pilihan, maka hukum harus bisa melindungi pilihan orang tersebut menurut saya. Dengan begitu, kemerdekaan yang dijanjikan oleh hukum akan benar-benar dapat terwujud menurut aspek ontologisnya. Hukum tidak boleh membatasi seseorang dalam mencapai bahagianya, apalagi mengatur diktator langkah seseorang dalam memilih apa yang baginya membawa kebahagiaan. Apa yang bagi mereka bahagia, apa yang menurut mereka baik, maka hukum harus bisa mendukungnya dan juga memberikan mereka perlindungan hak asasi. Karena hak asasi juga merupakan sebuah hukum, di mana masyarakat seseorang punya hak untuk melindungi diri mereka, untuk hidup bahagia berdasarkan pilihan mereka apapun itu, selama mereka tidak melanggar hukum-hukum yang ada, seperti misalnya seperti mereka tidak merugikan orang lain atau mungkin membuat orang lain merasa dirugikan, atau mungkin merasa orang lain kekurangan atas apa yang dia pilih, atas pilihan seseorang, tidak merasa membuat orang lain tertekan, maka tidak ada salahnya seseorang memilih hal tersebut untuk bahagia. Itu bisa saya katakan juga karena berdasarkan dari pengalaman pribadi saya, di mana hukum memang sudah seharusnya memberikan perlindungan seseorang untuk memilih kepercayaan dan apapun itu yang dia yakini untuk membawa dia lebih bahagia dari kehidupan sebelumnya. Menurut saya itu adalah pemikiran saya tentang hukum itu sendiri, kemudian hukum keadilan, kesejahteraan, dan juga kemerdekaan, yang dimana berarti hukum ini harus bisa mewujudkan 4 tujuan asas hukum. Yang pertama yaitu memberikan rasa adil, sejahtera, dan juga rasa merdeka bagi orang di sekitarnya. Dengan demikian, maka hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maka saya akhiri di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan kata atau kata-kata yang mungkin kurang tepat. Dari saya pamit undur diri. Mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.